Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dijiniar Samaksum. Kali ini saya akan membahas tentang analisis regresi dan kolerasi. Analisis regresi digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Variabel tersebut adalah variabel X independen dan variabel Y itu dependen. Pada dasarnya, hubungan antar dua variabel dapat dibedakan atas 1. Hubungan searah atau positif. 2. Hubungan tidak searah atau negatif. 3. Tidak ada hubungan. Hubungan searah positif. Hubungan yang searah diartikan apabila perubahan variabel X independen akan mempengaruhi variabel Y dependen yang searah. Contoh, hubungan antara pengeluaran ikan dan jumlah penjualan. Hubungan tidak searah negatif. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang bersifat kebalikan atau negatif apabila perubahan variabel independen X akan mempengaruhi variabel dependen Y pada arah yang berlawanan. Artinya, apabila variabel X bertambah, maka variabel Y berkurang atau sebaliknya. Jika variabel X berkurang, maka variabel Y bertambah. Tidak ada hubungan. Dua variabel dikatakan tidak punya hubungan apabila perubahan pada variabel independen X tidak mempengaruhi perubahan pada variabel independen Y. Contoh, hubungan antara konsumsi pangan X dengan tinggi gedung Y. Diagram pencar. Setelah ditetapkan bahwa terdapat hubungan logis di antara variabel, maka untuk mendukung analisis lebih jauh, barangkali tahap selanjutnya adalah menggunakan grafik. Grafik ini disebut diagram pencar, yang menunjukkan titik-titik tertentu. Setiap titik mempengaruhi suatu hasil yang kita nilai sebagai variabel tak bebas maupun bebas. Diagram pencar 2. Diagram pencar ini memiliki dua manfaat, yaitu membantu menunjukkan apakah terjadi hubungan yang bermanfaat antara dua variabel dan membantu menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Dan ini bentuk-bentuk variabel. Diagram pencar. Metode jumlah kuadrat terkecil. Regresi merupakan suatu alat ukur yang juga digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya kolerasi antar variabel. Istilah regresi itu sendiri berarti ramalan atau taksiran, persamaan yang digunakan untuk mendapatkan garis regresi pada data diagram pencar tersebut persamaan regresi. Untuk menetapkan garis regresi pada data yang diperoleh, maka digunakan metode kuadrat terkecil, sehingga bentuk persamaan regresi adalah sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX, di mana Y sama dengan nilai estimasi variabel terikat. A sama dengan titik potong garis regresi pada sumbu Y. B gradien garis regresi. X nilai variabel bebas. Nilai dari A dan B pada persamaan regresi dapat dihitung dengan rumus berikut. B sama dengan sigma X Y per sigma X pangkat 2. B sama B N sigma X Y dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma X tutup kurung pangkat 2. A sama dengan Y dikurang BX. Dan ini tabel perhitungannya. B sigma XY per sigma X pangkat 2 sama dengan 185 per 36 sama dengan 5,138 dikurang 5,14. A Y dikurang BX sama dengan 37 dikurang 5,14 kurung 7 sama dengan 1,02. Y sama dengan 1,2. Pembacaan garis regresi. Contoh, jika garis regresi ditunjukkan dengan persamaan Y
Y sama dengan 2,94 ditambah 0,95 X. Maka dapat diartikan bahwa hasil penjualan akan bertambah besar 0,95 pada setiap kenaikan pengeluaran ikan sebanyak satu satuan. Koefisien regresi adalah gradien garis regresi nilai B. Nilai B positif menunjukkan hubungan antara variabel X dan Y searah atau hubungannya positif. Nilai B negatif menunjukkan hubungan antara variabel X dan Y berlawanan arah atau hubungannya negatif. Besar kecilnya perubahan variabel X terhadap variabel Y ditentukan besar kecilnya koefisien regresi. Koefisien determinasi adalah alat utama untuk mengetahui sejauh mana tingkat hubungan antara variabel X dan Y. R pangkat 2 sama dengan A X sigma Y ditambah B sigma XY dikurang N Y pangkat 2 Y topi pangkat 2 per sigma Y pangkat 2 dikurang N Y topi pangkat 2. Nilai koefisien determinasi antara 0 R pangkat 2 1. Nilai koefisien determinasi sama dengan 1 menunjukkan hubungan sempurna. Nilai koefisien determinasi sama dengan 0 menunjukkan tidak ada hubungan. R pangkat 2 sama dengan 81, artinya 81% perubahan dari variabel Y ditentukan oleh variabel X. Analisis korelasi mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu relatif antara variabel. Koefisien korelasi memiliki nilai -1 sampai +1. Untuk menentukan keeratan korelasi antar variabel diberikan patokan 0 sampai 0,2 korelasi sangat lemah, 0,2 sampai 0,4 korelatif lemah tapi pasti, 0,4 sampai 0,7 korelatif yang cukup berarti, 0,7 sampai 0,9 korelatif sangat kuat, 0,9 sampai 1 korelasi kuat sekali. Kalau 1 korelasi sangat sempurna. Koefisien determinasi R2 sama dengan A sigma Y ditambah B sigma XY dikurang N Y topi pangkat 2 per sigma Y pangkat 2 dikurang N Y topi pangkat 2. Jenis-jenis koefisien korelasi. 1. Koefisien korelasi Pearson. Koefisien korelasi Renk-Spearman. Koefisien korelasi kontingensi. Koefisien penentu. Koefisien korelasi X dan Y mempunyai hubungan positif. Koefisien korelasi X dan Y mempunyai hubungan negatif. Koefisien korelasi X dan Y tidak mempunyai hubungan atau hubungan lemah sekali. Kuat dan tidaknya hubungan antara X dan Y apabila dapat dinyatakan dengan fungsi linier, paling tidak mendekati, diukur dengan suatu nilai yang disebut koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi ini paling sedikit dikurang -1 dan paling besar +1. Jadi jika R sama dengan koefisien korelasi, maka R dapat dinyatakan sebagai berikut. Kuat min kuat plus. Jika R sama dengan +1, hubungan X dan Y sempurna dan positif. R sama dengan -1, hubungan X dan Y sempurna dan negatif. R mendekati +1, hubungan sangat kuat dan positif. R mendekati sangat lemah dan negatif. Perbedaan regresi dan kolerasi. Regresi menunjukkan hubungan antar variabel satu dengan variabel lainnya. Sifat hubungan antar dapat dijelaskan. Variabel yang satu sebagai penyebab, variabel yang lain sebagai akibat. Korelasi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, akan tetapi menunjukkan hubungan antara variabel satu dengan yang lain. Contoh soal.
Berikut ini data mengenai pengalaman kerja dan penjualan. X sama dengan pengalaman kerja per tahun, Y sama dengan omset perjualan per ribu. Tentukan nilai A dan B. Buatkan persamaan regresinya. Beberapa omset penjualan dari seorang karyawan yang pengalaman kerjanya 3,5 tahun. Yang pertama mencari X pangkat 2, Y pangkat 2, dan X dikali Y. Sudah dicari, habis itu kita cari B. B sama dengan 198 dikurang 24 dan 56 per 896 dikurang 24 pangkat 2. Jadi dikali semua 1584 dikurang 1344 per 768 dikurang 576 sama dengan 1,25. X sama dengan 24 per 8 sama dengan 3. Y topi sama dengan 56 dikurang 8 sama dengan 7. Kita cari A sama dengan 56 dikali 96 dikurang 24 dikali 198 per 8 dikali 96 dikurang 24 pangkat 2. 5376 dikurang 4752 per 768 dikurang 576 sama dengan 3,25. A. Diperoleh nilai A sama dengan 3,25 dan nilai B sama dengan 1,25. B. Persamaan regresi linear adalah Y sama dengan 3,25 plus 1 per 25X. C. Nilai duga Y jika X sama dengan 3,5 adalah Y sama dengan 3,25 plus 1,25X. Y sama dengan 3,25 ditambah 1,25. Hasilnya 3,5 sama dengan 7,625. Koefisien determinasi R2. R2 sama dengan 8 dikali 198 dikurang 24 dikali 56 pangkat 2 per 8 dikali 96 dikurang 24 pangkat 2. Habis itu dikali 448 dikurang 56 pangkat 2. 1584 dikurang 1344 pangkat 2 per 768 dikurang 576. 3584 dikurang 3136. R2 sama dengan 240 pangkat 2 per 1900 salah cok. R2 sama dengan 240 pangkat 2 per 192 dikali 448 sama dengan 57,600 per 56,016 sama dengan 0,6696. Nilai determinasi R sebesar 0,6696. Artinya sumbangan atau pengaruh pengalaman kerja terhadap naik turunnya omset penjualan adalah sebesar 66,96%. Sisanya 33,04% disebabkan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Nilai koefisien korelasi sama dengan 0,818. Artinya ada hubungan yang kuat dan positif antara pengalaman kerja dan naik turunnya penjualan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.